Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tadabbur. Jangan lupa seduh kopi dulu agar malam ini bisa terasa lebih panjang. Cerita kali ini berasal dari seorang narasumber. Ia menceritakan berbagai kejadian yang terjadi beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal dunia. Ayah dari narasumber tersebut bernama Pak Bono. Pak Bono adalah seorang pegawai negeri sipil berusia sekitar 56 tahun. Suatu hari, Pak Bono jatuh sakit. Ia mengalami demam, sakit kepala, dada terasa perih, serta batuk-batuk. Namun saat itu, Pak Bono tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Sebab, sebelumnya Pak Bono sering mengalami sakit serupa dan biasanya sembuh dalam 3 hari. Seperti biasanya, Bu Bono pun membuatkan ramuan herbal untuk suaminya. Suatu pagi, saat masih terbaring sakit, Pak Bono menceritakan sesuatu kepada istrinya dengan wajah ceria. Pak Bono berkata, "Bu, semalam aku merasa sangat bahagia. Aku bermimpi bertemu dengan ayah, ibu, paman, dan para saudaraku yang telah meninggal." Ia menyebut satu persatu nama anggota keluarganya yang telah tiada. Lalu melanjutkan cerita bahwa mereka datang menjenguk dirinya. Mereka menghiburnya dan berkata akan selalu menemaninya. Mereka memperlakukan Pak Bono layaknya anak kecil. Mereka membawakan makanan kesukaan Pak Bono dan mainan-mainan seperti masa kecil. Mereka menyuapi, memijat tubuhnya, dan bersenang-senang bersama. Bu Bono mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Ia memahami kebahagiaan suaminya yang bisa bertemu keluarga yang telah mendahuluinya. Mungkin Pak Bono sangat merindukan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Bu Bono pun merasa itu wajar, karena dirinya pun kadang merindukan orang tuanya yang telah meninggal. Pak Bono terus mengulangi cerita serupa selama beberapa hari berturut-turut. Hal itu terjadi hampir setiap hari, kecuali hari Minggu. Karena Bu Bono juga seorang PNS, maka di hari kerja Pak Bono ditemani oleh keponakannya, Amir. Amir sangat menyayangi Pak Bono, dan begitu juga sebaliknya. Kebetulan Amir sedang libur panjang setelah lulus SMA dan sebelum masuk kuliah. Anak-anak Pak Bono semuanya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Maka dari itu, Amir sering menemani Pak Bono di kamar dan merawatnya dengan penuh perhatian. Mereka sering berbincang tentang berbagai topik. Suatu hari Pak Bono berkata pada Amir bahwa ia ingin membeli mobil. Amir bertanya, "Bukankah sudah ada mobil Kijang, Pak De? Mau ditukar tambah?" Pak Bono menjawab, "Tidak, yang itu biar untuk Bude saja. Ini khusus untuk Pak De. Mobil yang murah saja, yang kecil, warnanya putih tulang. Tolong carikan ya, Mir." Amir mengiyakan dan berkata akan mencarikan mobil yang sesuai keinginan Pak De-nya. Sejak saat itu, Amir mulai mencari-cari info dari teman-teman dan situs online tentang mobil tersebut. Hari Minggu, saat Bu Bono libur, kondisi Pak Bono tampak membaik. Mereka duduk bersama di beranda rumah sambil bercanda dan mengobrol. Bu Bono merasa lega melihat suaminya tampak akan segera pulih. Pak Bono lalu berkata, "Bu, tolong pasang spanduk lebar di depan rumah. Matahari terasa silau sekali." Padahal menurut Bu Bono, sinar matahari tidak begitu menyilaukan karena tertutup perbukitan. Namun ia menjawab, "Iya, nanti ibu pasang tirai gulung ya Pak. Kalau spanduk nanti dikira warung oleh orang-orang." Pak Bono menanggapi, "Terserah ibu, spanduk juga tak masalah." Ia lalu meminta Amir untuk mengecat ulang rumah agar terlihat lebih bersih dan segar. "Nanti akan banyak tamu yang datang," kata Pak Bono. Amir bingung dan bertanya, "Memangnya Bapak akan ada pertemuan dengan teman-teman?" Pak Bono menjawab, "Oh iya, toilet kamar mandi nanti juga diganti dengan toilet duduk warna putih ya Bu, biar lebih nyaman." Bu Bono pun mengangguk dan berkata, "Iya juga ya Pak, Ibu juga sering pegal kalau pakai toilet jongkok karena sudah tua." Malam harinya, Pak Bono kembali demam dan batuknya makin parah. Bu Bono segera memanggil Amir untuk membantu memijat dan mengompres tubuh Pak Bono. Setelah diberi obat penurun panas, demamnya sedikit mereda.
Namun nafas Pak Bono mulai terdengar berat dan pendek-pendek. Amir menyarankan untuk membawa Pak Bono ke rumah sakit saja. Tapi Bu Bono berkata, "Tunggu dulu, biasanya juga reda sendiri." Pak Bono terlihat gelisah lalu berkata, "Bu, nanti kalau aku meninggal, jangan tinggalkan rumah ini. Jangan jual rumah ini. Pak Bono ingin tempat ini tetap jadi kenangan." Bu Bono menatap suaminya dan berkata, "Pak, jangan bicara seperti itu. Bapak belum tentu meninggal sekarang. Bapak cuma kecapekan, nanti juga sembuh." Tapi Pak Bono malah tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa, aku sudah siap. Sudah ada yang menjemputku, Bu. Mereka datang setiap malam. Mereka baik-baik. Ada yang sudah Bapak kenal, ada juga yang belum. Semua berpakaian putih dan membawa bunga." Bu Bono terdiam, tubuhnya merinding. Amir hanya bisa menatap wajah Pak Bono yang perlahan kembali tertidur. Keesokan paginya, kondisi Pak Bono semakin lemah. Suaranya mulai pelan dan matanya sering terpejam. Ia meminta semua anaknya untuk datang ke rumah. Bu Bono segera menghubungi anak-anaknya dan mereka langsung berangkat pulang. Saat anak-anaknya tiba, mereka langsung memeluk dan mencium tangan Pak Bono. Pak Bono membuka mata, menatap satu persatu anaknya dengan senyum haru. Ia berkata, "Terima kasih sudah datang semua. Maafkan Bapak kalau selama ini banyak salah. Jaga ibu kalian baik-baik." Semua menangis, suasana begitu haru. Malam itu, Pak Bono memejamkan mata lebih awal. Nafasnya semakin pendek. Sekitar pukul 2 pagi, Pak Bono menghembuskan nafas terakhirnya dalam tidur. Bu Bono dan anak-anaknya menangis histeris. Tapi wajah Pak Bono tampak tenang, bahkan seperti tersenyum. Pemakaman dilakukan keesokan harinya dengan penuh khidmat. Setelah pemakaman, suasana rumah terasa hening dan berbeda. Bu Bono duduk di ruang tamu, menatap kursi kosong tempat Pak Bono biasa duduk. Hatinya terasa kosong, tapi ia mencoba kuat demi anak-anaknya. Malam harinya, Bu Bono bermimpi bertemu Pak Bono. Dalam mimpi itu, Pak Bono mengenakan baju putih dan terlihat sangat tenang. Ia berkata, "Bu, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Aku bahagia, jangan bersedih lagi. Rawat rumah ini baik-baik. Dan tolong, jangan lupakan sholat tahajud kita." Bu Bono terbangun dengan air mata yang mengalir di pipi. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sejak saat itu, setiap malam Bu Bono selalu bangun pukul 3 pagi, melanjutkan kebiasaan tahajud yang dulu mereka lakukan bersama. Ia merasa kedamaian setiap kali sujud, seolah Pak Bono ikut bersujud di sampingnya. Anak-anaknya pun perlahan mengikuti jejak sang ibu. Rumah itu kembali hidup, tapi dengan nuansa spiritual yang lebih dalam. Mereka sering mengadakan doa bersama dan membaca Al-Quran untuk almarhum Pak Bono. Setiap pukul 3 pagi, Bu Bono selalu menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Katanya, "Biar Bapak tahu, rumah ini selalu menyambutnya dengan cahaya." Kini, rumah Pak Bono tak lagi hanya tempat tinggal, tapi menjadi rumah penuh kenangan, tempat pelajaran hidup diwariskan. Bahwa kematian bukan akhir, tapi awal dari pertemuan yang lebih abadi. Dan tahajud yang dulu mereka lakukan bersama menjadi jembatan cinta antara dua dunia. Itulah kisah Pak Bono yang wafat dengan senyum, meninggalkan jejak cinta dalam setiap sujud malam. Semoga kita pun kelak bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita tak pernah lalai untuk bangun di sepertiga malam terakhir, karena mungkin di sanalah kita paling dekat dengan Allah dan paling dekat pula dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Karena tahajud adalah waktu ketika pintu langit terbuka dan cinta dari langit turun ke bumi dalam bentuk air mata rindu dan doa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini sementara dan yang abadi adalah amal dan cinta. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa bangun malam ini, karena bisa jadi ada yang menunggu doamu atau bahkan menjemputmu dengan senyum. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.